Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Perencanaan Pembelajaran Sekolah Inklusi yang beranggotakan saya sendiri, Isne Nisa Sabila, dengan NPM 20144500038. Kemudian, Puan Anung Andindita dengan NPM 20144500036. Ayuta Rahmasari dengan NPM 20144500037. Michelle Cherry Ayu EP dengan NPM 20144500039. Rifandi Arya Sasmita dengan NPM 20144500040. Diva Alivia Jaza dengan NPM 20144500052. Elis Nurrahmi dengan NPM 20144500051. Dan Melina Lailatul Nikmah dengan NPM 20144500053. Presentasi yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Puan Anung Andindita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kurikulum adaptif. Pengertian kurikulum adaptif yaitu kurikulum yang dikembangkan agar dapat mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang dan kemampuan, yang bertujuan agar kurikulum lebih peka mempertimbangkan keragaman peserta didik dan pembelajarannya agar lebih relevan dengan kemampuan dan kebutuhannya. Prinsip kurikulum adaptif. Prinsip perkembangan kurikulum adaptif harus dijadikan acuan oleh para guru untuk PDBK, yaitu kurikulum umum kejuruan yang diberlakukan untuk peserta didik reguler perlu diubah untuk disesuaikan dengan kondisinya. Slide selanjutnya adalah model pengembangan kurikulum adaptif. Yang pertama, eskalasi, berarti kenaikan, pertambahan atau volume, jumlah, dan sebagainya. Model eskalasi berarti adaptasi atau penyesuaian kurikulum ke atas untuk peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, yang disebut gifted and talented. Yang kedua, duplikasi. Duplikasi artinya salinan yang serupa benar dengan aslinya. Menyalin berarti membuat sesuatu menjadi sama atau serupa. Yang ketiga, modifikasi, yang berarti mengubah atau menyesuaikan dalam kaitan dengan model kurikulum untuk PDBK. Maka model modifikasi berarti cara pengembangan kurikulum di mana kurikulum umum yang diberlakukan bagi peserta didik reguler diubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan PDBK. Yang keempat, substitusi. Substitusi berarti mengganti. Dalam kaitannya dengan model pengembangan kurikulum, maka substansi berarti mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Yang kelima, omisi. Omisi berarti menghilangkan. Dalam kaitan dengan model pengembangan kurikulum, omisi berarti upaya untuk menghilangkan sesuatu dari kurikulum umum atau kejuruan karena hal tersebut tidak mungkin diberikan kepada PDBK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi tujuan serta modifikasi isi atau materi. Modifikasi tujuan berarti tujuan-tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum umum dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi PDBK. Kemudian, modifikasi isi atau materi berarti materi-materi pelajaran yang diberlakukan untuk peserta didik reguler dirubah untuk disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus. Modifikasi proses. Nah, dalam modifikasi proses itu, proses yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Nah, dalam pendekatan pembelajaran ini kaitannya dengan pendekatan saintifik yang menerapkan 5M. Yang pertama, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Kedua yaitu
Metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini adalah cara yang digunakan oleh guru dalam membentuk hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya pembelajaran. Yang ketiga adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini merupakan suatu proses atau pola yang dipergunakan sebagai pedoman dalam perencanaan proses pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar. Media lain seperti gambar, model, LCD, dan objek-objek nyata, sedangkan media lain seperti kaset audio, video, VCD, slide film, bingkai, program pembelajaran komputer masih jarang digunakan meskipun sebenarnya sudah tidak asing lagi. Lalu yang kelima, sumber belajar. Sumber belajar adalah segala suatu sumber baik itu berupa daya, lingkungan, maupun pengalaman yang digunakan dan sebagai pendukung dalam proses belajar mengajar agar berjalan lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Modifikasi penilaian. Modifikasi penilaian berarti ada perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan kemampuan PDBK. 1. Teknik penilaian dan bentuk instrumen. Penilaian hasil belajar dilakukan untuk mendiagnosa kekuatan dan kelemahan peserta didik, memonitor perkembangan belajar peserta didik, menilai ketercapaian kurikulum, memberi nilai peserta didik, dan menentukan efektivitas pembelajaran, baik aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan. Dalam melakukan penilaian pembelajaran, setting pendidikan inklusif perlu ada beberapa penyesuaian dikarenakan hambatan yang dialami oleh PDBK. Penyesuaian tersebut antara lain 1. Penyesuaian waktu, 2. Penyesuaian cara, 3. Penyesuaian materi. Kemudian kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Bagi PDBK yang kemampuannya atau kecerdasannya di atas standar dan standar KKM-nya sama dengan pada umumnya. Kemudian bagi PDBK yang kemampuannya atau kecerdasannya di bawah standar yang sedemikian rupa atau tunagrahita dan autis yang low function, maka untuk menetapkan keberhasilan belajarnya atau KKM-nya dibandingkan dengan kemampuan awal atau standar awal atau baseline berdasarkan hasil assessment. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.